Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doking Patries dari kelas Metodologi Penelitian A, NIM 2018-04-30-215. Di sini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Estimasi Nilai Kerugian Masyarakat dan Willingness to Accept Masyarakat akibat pencemaran limbah, bahan berbahaya dan beracun P3 dari kegiatan industri logam di Desa Pesarean, Kecamatan Andiwerna, Kabupaten Tegal. Latar belakang masalah. Industri di Indonesia saat ini semakin berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kegiatan industri suatu negara bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya industri, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat meningkat. Namun perlu diperhatikan bahwa sektor industri menghadapi tantangan, yaitu kegiatan industri dapat berdampak pada lingkungan dan proses pembangunan yang berkelanjutan. Kabupaten Tegal dijuluki sebagai Jepangnya Indonesia karena memiliki beberapa industri pengecoran dan pengolahan logam yang sudah ada sejak tahun 1940 untuk memenuhi kebutuhan peralatan perang tentara Jepang. Itulah yang membuat masyarakat mulai menguasai keterampilan mengolah logam. Industri tersebut tersebar di seluruh Tegal, yaitu Desa Lemaduwur, Talang, Kajen, Kebasen, dan Adiwerna. Salah satunya Pesarean. Di sini ada laju pertumbuhan kontribusi PDRB atas harga konstan menurut lapangan usaha Kabupaten Tegal tahun 2016 sampai 2018 dalam bentuk persen. Di nomor 3 ada lapangan usaha industri pengolahan atau manufacturing di 2016. Tabel di atas menunjukkan bahwa manufacturing dapat memberi kontribusi terhadap PDRB di wilayah Tegal. Walaupun laju pertumbuhan sektor industri melambat, namun kontribusi sektor industri mengalami peningkatan masing-masing sebesar 4,10% di tahun 2016, 4,33% di tahun 2017, dan 4,35% di tahun 2018. Kegiatan industri logam di Pesarean dimulai pada tahun 1975 dan berkembang pesat seiring dengan perkembangan industri logam, seperti pembuatan kerajinan logam, kompor, drum, dan beberapa peralatan rumah tangga. Pada pertengahan 1980-an, industri logam di Pesarean berkembang diikuti dengan perkembangan industri rumah tangga dan menggunakan baterai bekas dan bahan limbah lainnya untuk membakar timah dan logam cor. Proses produksi industri peleburan logam dan pengecoran logam di Desa Pesarean merupakan proses kering tidak menggunakan air, sehingga limbah yang dihasilkan adalah limbah padat dan gas atau asap. Industri peleburan menyebabkan pencemaran lingkungan paling berbahaya karena limbah dari bahan baku yang digunakan berbeda dengan industri pengecoran logam. Pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri logam di Desa Pesarean, Kabupaten Tegal, telah merusak kawasan sekitar industri dan merugikan masyarakat setempat. Kawasan kegiatan industri yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman dan berkurangnya yang tepat akibat kegiatan industri menyebabkan pencemaran limbah dan mengancamnya masyarakat sekitar. Sisa elemen kegiatan industri beberapa tahun kemudian akan terakumulasi dan terserap ke dalam tanah oleh air hujan. Pencemaran unsur limbah berbahaya dan beracun tersebut kemudian bercampur dengan air tanah, sehingga mencemari aliran air tanah di Desa Pesarean yang dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk kehidupan sehari-hari. Jika kondisi air yang digunakan tidak memenuhi baku mutu air minum sangat membahayakan kesehatan manusia. Tingginya frekuensi penderita penyakit karena pencemaran lingkungan telah mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Pesarean. Adapun biaya kerugian yang harus ditanggung masyarakat, seperti biaya pengobatan penyakit akibat pencemaran udara dan air tanah, atau biaya penyakit. Selain itu juga diperlukan biaya penggantian replacement cost untuk mendapatkan air bersih layak minum.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengestimasi besarnya nilai kerugian masyarakat yang harus ditanggung akibat kegiatan industri pengolahan logam. Yang kedua, untuk mengestimasi besarnya nilai kompensasi yang bersedia diterima masyarakat atas pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri pengolahan logam. Di sini ada gap literatur dari penulis Henny Rosmalia Shina tahun 2017. Judulnya dengan judul Estimasi Nilai Kerugian Ekonomi dan Willingness to Accept Masyarakat Akibat Kegiatan Industri Logam Berbahan Baku Limbah Berbahaya dan Beracun B3 di Dukuh Lambon, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal. Variabelnya mengidentifikasi eksternalitas negatif akibat kegiatan industri pengolahan logam di Dukuh Lambon dan mengestimasi nilai kerugian yang ditanggung oleh masyarakat yang merasakan dampak negatif. Mengestimasi nilai kesediaan menerima minimal kompensasi, willingness to accept, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai BTA. Metode. Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Untuk mengestimasi nilai kerugian ekonomi menggunakan metode replacement cost, biaya pengganti, dan cost illness biaya kesehatan untuk mengestimasi nilai BTA, yakni menggunakan metode contingent valuation method dengan teknik bidding game dan hasil observasi diuji dengan menggunakan model regresi ordinary least squares. Kesimpulan dari gap literatur ini adalah eksternalitas negatif mengakibatkan masyarakat harus menanggung biaya eksternal sebesar 39.336.000 per tahun. Sebanyak 90,4% menyatakan bersedia menerima kompensasi. Dengan menggunakan metode CVM, diperoleh nilai rata-rata BTA responden adalah sebesar 48.100 per bulan per kepala keluarga, dan nilai total BTA responden sebesar 23.665.200 per tahun. Variabel yang berpengaruh terhadap kemauan menerima kompensasi antara lain adalah pendidikan, pendapatan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap nilai BTA, sedangkan variabel kerugian mempengaruhi signifikan dengan arah positif. Metode penelitian. Yang pertama ada subjek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan melihat kondisi masyarakat desa pesarean, nilai kerugian ekonomi yang diterima masyarakat, dan nilai willingness to accept masyarakat terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri pengolahan logam. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan program EVIS 10. Berikutnya ada teknik pengumpulan sampel. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah sampling sistematis. Dalam metode ini, pemilihan responden dilakukan secara sistematis, yaitu responden dipilih berdasarkan jarak dari rumah ke industri, penentuan responden dengan kriteria seperti jarak tempat tinggal dari lokasi industri memiliki radius kurang lebih 750 meter. Teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan survei kuesioner. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 40 orang, dan data sekunder diperoleh dengan mencari informasi di media cetak, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Definisi operasional. Limbah adalah buangan dari sisa suatu kegiatan, biasanya berasal dari industri. Terdiri dari air yang telah dimanfaatkan dengan hampir 0,1% dan berbentuk benda padat termasuk bahan organik dan anorganik. Selanjutnya ada limbah B3. Ada buangan dari sisa suatu kegiatan industri yang mengandung bahan berbahaya dan beracun berupa tembaga, timbal, dan seng yang dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup sehingga membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan organisme lain. Selanjutnya, limbah bahan industri adalah buangan dari sisa suatu kegiatan industri yang merupakan partikel padat, baik berupa butiran besar atau butiran kecil, yang mana dibutuhkan bagi lingkungan karena tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga cenderung untuk dibuang. Selanjutnya, pencemaran air tanah adalah penurunan kualitas air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Berikutnya ada willingness to accept, merupakan bentuk kesediaan masyarakat untuk mendapatkan ganti rugi atas kerusakan lingkungan dari kegiatan industri. Selanjutnya ada replacement cost atau biaya pengganti.
merupakan metode penilaian sumber daya alam yang dilihat dari biaya yang dikeluarkan untuk menggantikan atau memperbaiki sumber daya tersebut setelah terjadi kerusakan. Selanjutnya ada biaya kesehatan atau cost of illness. Didefinisikan sebagai cara yang digunakan untuk memperkirakan kerugian yang ditanggung masyarakat berdasarkan pada biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan yang diakibatkan oleh penurunan kualitas lingkungan. Alat analisis. Yang pertama ada estimasi nilai kerugian masyarakat. Nilai kerugian akibat pencemaran ditimbulkan oleh kawasan industri pengolahan logam di desa Pesarean akan diperkirakan dengan menggunakan metode cost of illness dan replacement cost. Dengan menggunakan metode cost illness, dapat diketahui berapa besar biaya yang diperlukan masyarakat desa Pesarean akibat mengkonsumsi air tanah yang tercemar. Selanjutnya ada estimasi kerugian dengan menggunakan metode replacement cost didasarkan pada kasus penggunaan dari sumber lain yang disebabkan oleh pencemaran air tanah. Responden akan diidentifikasi melalui penyebaran kuesioner. Yang ketiga ada analisis fungsi willingness to accept. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi willingness to accept masyarakat desa Pesarean. Alat analisis yang digunakan adalah model regresi berganda. Berdasarkan teori willingness to accept, persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah BTA sama dengan delta 0 plus delta 1 kali X1 plus delta 2 X2 plus delta 3 X3 plus delta 4 X4 plus delta 5 X5 plus delta 6 X6 I dan error, di mana WTA sebagai rata-rata willingness to accept responden, B0 sebagai konstanta, delta 1 sampai delta 6 koefisien regresi, X1 jumlah tanggungan orang, X2 tingkat pendidikan tahun, X3 adalah pendapatan rupiah per bulan, X4 umur dan tahun, X5 lama tinggal atau tahun, X6 dummy variabel ada tidaknya upaya dalam mengatasi pencemaran. Nilai yang ada 1 dan nilai tidak ada 0. I, responden yang bersedia menerima kompensasi. E adalah error. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebih saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal ini